Saudara sebangsa dan setanah air, izinkanlah saya berdiri sebagai AHY Muda menyampaikan pidato yang berjudul Dari Kekayaan Menjadi Kesejahteraan, Pendidikan Vokasi dan Kekuatan Generasi Muda Indonesia. Perkenalkan, nama saya Esther Plaituka. Saya berasal dan datang dari Indonesia Timur, daerah yang lautannya luas, tanahnya kaya, dan alam indah. Tetapi saya ingin bertanya, kalau Indonesia begitu kaya, mengapa masih banyak anak Indonesia yang belum mempunyai kesempatan yang sama? Mampukah kita mengubah kesempatan itu dan kekayaan itu menjadi suatu kesejahteraan? Saya percaya jawabannya ada pada manusia Indonesia. Dan salah satu tempat untuk dapat menyiapkan manusia itu adalah SMK. Hadirin yang saya hormati, saya berasal dari Nusa Tenggara Timur. Kami memiliki beragam sumber daya yang melimpah, tetapi belum menjadi kesejahteraan bagi masyarakat. Menurut data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2025, kemiskinan NTT masih sekitar 1,3 juta orang. Bagi saya, angka itu bukan sekadar angka, tetapi di baliknya ada orang tua yang berusaha dan bekerja keras. Ada anak-anak yang tetap bersekolah dan ada tetap mimpi yang tetap menjadi kesempatan. Lalu saya bertanya, apakah daerah ini akan terus selamanya menjadi daerah yang kaya akan sumber daya tetapi miskin dalam kesempatan? Tidak, kami tidak ingin dikasihani. Kami ingin diberi kesempatan untuk belajar, berkarya, dan menciptakan usaha. Kesempatan yang sebesar-besarnya untuk kami dapat menunjukkan bahwa anak Indonesia Timur juga mampu mengubah Indonesia. Saya adalah seorang siswa SMK. Bagi saya, SMK bukan hanya tempat untuk belajar, tetapi tempat untuk mengubah keterampilan menjadi peluang. Nusa Tenggara Timur memiliki kekayaan yang sungguh luar biasa. Terkhususnya salah satunya penuh dengan berbagai motif. Di SMK Negeri 3 Kupang, khususnya di jurusan Tata Busana, kami belajar untuk memanfaatkan kekayaan tersebut menjadi sesuatu yang bernilai. Di tangan anak SMK, kain tenun tidak hanya menjadi sekedar kain, tetapi kami olah menjadi sebuah baju, jaket, jas, topi, dan blazer yang bernilai jual tinggi. Dan saya belajar dari sana bahwa dari selembar kain bisa berubah menjadi karya menjadi produk menjadi usaha, dan usaha menjadi kesejahteraan bagi keluarga. Kami dapat melihat buktinya secara nyata lewat para alumni seperti Jetalo dan Dian Fashion yang mengembangkan ilmu dan bakatnya menjadi usaha busana yang sukses di tengah masyarakat. Dan inilah yang saya rasakan sebagai siswa SMK, bahwa kami tidak hanya dilatih untuk mencari pekerjaan, tetapi kami dibimbing dan diajar untuk menjadi pencipta kesempatan dan masa depan yang baik bagi kami, bagi orang tua, dan bagi orang-orang di sekeliling kami. Namun, SMK tidak mampu berjalan sendiri. Negara harus hadir. Anak muda membutuhkan teknologi, modal, pasar, dan pendamping. Akses jalan juga harus menyediakan untuk produk-produk dari setiap daerah. Jalan harus membuka akses, pelabuhan harus membuka hubungan dengan dunia, dan internet harus membuka kesempatan. Semangat memperluas akses dan membuka kesempatan yang sebesar-besarnya inilah yang menjadi sejalan dengan perjuangan Partai Demokrat. Hadirin yang saya banggakan, hari ini kita tidak kekurangan kekayaan. Hari ini yang kita butuhkan adalah manusia yang bijaksana yang mampu mengelola kekayaan menjadi kesejahteraan. Dan saya percaya Indonesia dapat dirubah menjadi suatu negara yang rukun dan maju melalui Kupang, Indonesia Timur, SMK, dan tangan kita sendiri. Saya yakin kami bukan sekedar anak masa depan Indonesia, tetapi kami adalah Indonesia yang sedang membangun masa depan itu. Karena itu janganlah berpikir bahwa masa depan Indonesia hanya dibangun dari Jakarta, tetapi masa depan Indonesia juga bertumbuh dan dibangun dari Kupang, dari Indonesia Timur.